Akhirnya, spoiler chapter 1054 sudah keluar. Banyak sekali kejutan yang diberikan oleh Oda. Seperti salah satunya yang cukup membuat kita bisa merasa senang, yaitu tentang Sabo yang dikonfirmasi masih hidup dan berhasil menyelamatkan Kuma. Tapi ada berita yang membuat nama Sabo menjadi tercemar dan membuat reputasinya menjadi buruk. Berita apakah itu? Langsung saja kita lihat ulasan mengenai One Piece chapter 1054. Selamat menonton. Halaman awal tidak ada cover story perjalanan Germa 66. Dalam chapter kali ini, kita tidak akan melihat cover story tentang perjalanan Germa dan diganti dengan color spread yang menunjukkan 4 kaisar lautan yang baru, yaitu Luffy, Buggy, Kurohige, dan Shanks. Kekuatan buah iblis dari Aramaki atau Admiral Ryokugyu. Pada chapter kali ini, akhirnya Oda memberitahu kita tentang buah iblis yang dimakan oleh Admiral Ryokugyu, yaitu buah iblis jenis Logia yang bernama Mori Mori no Mi, yang memiliki arti hutan. Bisa dikatakan kalau buah iblis ini dapat membuat penggunanya memiliki kekuatan yang bersumber dari alam, tumbuhan, atau pepohonan. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat ya. Pasti kalian tahu Hashirama dari anime Naruto yang memiliki kekuatan Mokuton atau kayu, dan akhirnya diberi gelar sebagai dewa shinobi yang tak terkalahkan. Mungkin saja kekuatan Aramaki nanti akan sedahsyat kekuatan dari Hashirama. Yamato menyerang Ryokugyu. Setelah Yamato yang mengetahui Aramaki datang dengan niat menangkap semua bajak laut yang ada, ia langsung menyerang Aramaki di kepala. Tapi sepertinya serangan Yamato itu tidak berarti apa-apa di hadapan Aramaki. Karena sepertinya selain memiliki kekuatan buah iblis yang overpower, Admiral yang satu ini juga menguasai jenis haki tingkat tinggi. Tidak salah kalau Ryokugyu berani menyerang para bajak laut yang telah menumbangkan 2 Yonko itu sendirian. Dengan kekuatan buah iblis dan haki yang ia miliki, bukan tidak mungkin kalau pada akhirnya ia berhasil menjebloskan Luffy dan aliansi bajak lautnya ke Impel Down. Apalagi ditambah dengan kondisi Luffy dan yang lainnya masih dalam perawatan pasca perang besar dengan Kaido dan Big Mom. Pastinya Admiral Ryokugyu berada pada posisi yang sangat unggul. Shanks muncul di Wano. Shanks yang kemunculannya sangat dinanti-nanti One Piece lover akhirnya menampakkan dirinya setelah terakhir kali kita lihat ia ada di sebuah pulau sambil membaca kabar terbaru dari Luffy yang ada di koran. Nah, pada chapter kali ini ia muncul sambil mengatakan kalau sudah saatnya ia dan krunya mendapatkan One Piece. Wow, benar-benar kemunculan yang sangat epik. Baru aja muncul beberapa kali, tapi sekali ia muncul langsung ingin mendapatkan One Piece. Mengingat Shanks adalah bekas kru magang di kapal bajak laut Roger, sudah pasti Shanks mengetahui letak One Piece berada. Walaupun ia memang tidak mengetahui secara persis di mana letak Pulau Lautale, tapi menurut Mimin, Shanks sudah menyimpan semua salinan road poneglyph yang mampu mengarahkannya ke Lautale. Pada chapter ini, Shanks muncul di dekat Pulau Wano Kuni. Apakah Shanks datang ke Wano untuk bertemu dengan Luffy? Atau ia ingin mengambil senjata pemusnah masal Pluton? Atau jangan-jangan Shanks sudah mengetahui kalau road poneglyph terakhir berada di Wano? Berita besar tentang kematian seseorang di Reverie. Kalau kalian ingat, pada saat Reverie dilangsungkan, ada 3 berita besar yang muncul setelah Reverie selesai, yaitu tentang sistem Shichibukai yang akhirnya dihapuskan. Yang mana itu berarti pemerintah dunia tidak akan lagi bekerja sama dengan bajak laut, karena peran Shichibukai telah digantikan oleh SSG, atau Special Scientist Group yang dibuat oleh Dr. Vegapunk, seperti yang telah dikatakan oleh Admiral Fujitora kepada Ryokugyu. Menurut Mimin, kemungkinan besar SSG ini adalah sebuah robot manusia seperti pasifista, tapi telah diberi kekuatan buah iblis. Sebelumnya, Vegapunk telah berhasil membuat senjata yang memiliki kekuatan buah iblis. Bukan tidak mungkin kalau robot pasifista juga bisa memiliki kekuatan buah iblis. Dan kalau ini benar, maka wajar saja kalau Angkatan Laut sudah tidak membutuhkan Shichibukai lagi. Dan berita besar yang telah membuat Dragon dan orang-orang yang mengenal Sabo jadi mengkhawatirkan keadaannya, ternyata bukan karena ia sudah mati, melainkan karena Sabo telah difitnah membunuh Raja Alabasta, yaitu Nefertari Cobra. Dan ternyata Sabo berhasil menyelamatkan Kuma dan menghindari konflik serius melawan kedua admiral yang dikatakan Dovi memiliki kekuatan seperti monster. Kemunculan karakter baru yang sangat kuat di akhir halaman. Pada halaman akhir, Akainu sedang berbicara dengan seseorang yang ia sebut dengan nama Kurouma, atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya kuda hitam, dan nama aslinya adalah Tensei.
Tensei ternyata merupakan kepada investigasi Marines. Saat itu, Tensei sedang mengkaji semua kejadian atau hal-hal yang telah terjadi selama reverie berlangsung. Kemungkinan Tensei ini sedang mendalami kasus tentang Sabo yang dianggap telah membunuh Raja Cobra. Kalau menurut Mimin, sudah pasti Sabo tidak melakukan hal seperti itu. Pasti itu ulah dari para tetua atau Gorosei yang telah diberi perintah oleh Im Sama. Dan kabar baiknya lagi adalah minggu depan tidak libur. Dan hal berikut, hal-hal yang mungkin terjadi pada chapter 1054 terlepas dari spoiler yang Mimin katakan sebelumnya. Yang pertama ada, Nico Robin akan ditangkap oleh Ryokugyu. Sebelumnya, para petinggi pemerintah dunia memberitakan para anggota CP0 yang ada di Wano Kuni untuk menangkap Nico Robin. Tapi tidak berhasil dan anggota CP0 yang tersisa di Wano saat ini hanya ada satu orang. Dan pada chapter 1053 terlihat anggota CP0 sedang berkomunikasi dengan seseorang yang ternyata itu adalah Ryokugyu. Dan Ryokugyu menyuruh anggota CP0 itu untuk tetap berada di tempatnya. Mungkin saja nanti ketika mereka berdua bertemu, anggota CP0 itu akan memberikan perintah untuk menangkap Nico Robin karena itu adalah perintah langsung dari Gorosei. Karena keberadaan Nico Robin yang bisa membaca poneglyph merupakan suatu ancaman serius bagi pemerintah dunia. Robin bisa saja menemukan sejarah abad kekosongan yang sejatinya merupakan informasi yang sangat dirahasiakan oleh pemerintah dunia. Siapapun orang yang mempelajari tentang abad kekosongan akan dilenyapkan, seperti peristiwa yang terjadi pada kampung halaman Nico Robin di Ohara. Senjata Pluton akan diperlihatkan. Kozuki Sukiyaki mengatakan kepada Robin kalau senjata kuno Pluton ada di negeri Wano. Senjata legendaris yang telah diburu oleh semua pihak, tidak terkecuali Angkatan Laut. Apakah Pluton merupakan senjata yang secara turun-temurun dijaga oleh para Shogun Wano? Kalau memang benar, berarti Sukiyaki mengetahui di mana posisi Pluton berada. Pluton sendiri pertama kali diketahui saat Robin membaca poneglyph yang ada di Arabasta. Di situ dijelaskan kalau Pluton merupakan sebuah kapal perang dengan daya penghancur yang sangat dahsyat. Bahkan satu kali tembakan bisa menghancurkan sebuah pulau. Franky sendiri sebenarnya sudah melihat salinan dari blueprint Pluton, tapi pada akhirnya ia membakarnya karena tidak mau ada orang jahat yang menyalahgunakan blueprint itu. Pluton dijuluki sebagai kapal terburuk di dunia, bukan karena tampilannya yang tidak bagus, tapi karena kekuatannya yang dengan mudah bisa menghancurkan peradaban manusia. Ada kemungkinan kalau Wano Kuni selama ini tertutup karena berusaha menyembunyikan Pluton dari orang-orang yang ingin menggunakan senjata kuno tersebut. Kaido pernah mengatakan kalau niatnya menguasai Wano Kuni karena Wano memiliki sesuatu yang spesial. Apakah Kaido juga mengetahui kalau Pluton ada di Wano? Mungkin saja pada chapter 1054 kita akan diperlihatkan mengenai wujud sebenarnya dari senjata Pluton itu. Mengingat Sukiyaki yang mengetahui keberadaan Pluton, bisa dipastikan kalau dia juga mengetahui bagaimana bentuk dari senjata pemusah massal itu. Keberadaan anak Big Mom di Wano. Momen kocak dialami oleh anak-anak Big Mom yang beberapa kali sempat terjatuh dari air terjun akibat ulah Marco dan King. Pada chapter selanjutnya, kemungkinan Oda akan menampilkan mereka. Dan kemungkinan Oda menyiapkan anak-anak Big Mom itu untuk menyelamatkan ibunya dari lava gunung berapi. Kalau kita perhatikan, posisi anak-anak Big Mom saat ini masih berada di bawah Pulau Wano Kuni karena tidak berhasil menaiki air terjun. Dan Big Mom saat ini berada di bagian dalam permukaan Wano akibat serangan yang dilancarkan oleh Law. Ada kemungkinan kalau anak-anaknya Big Mom akan mengetahui posisi dari ibunya itu dan segera menyelamatkan Big Mom dari lava gunung berapi yang sangat panas. Mengingat Zeus yang tercipta dari kekuatan buah iblis Big Mom masih hidup, besar kemungkinan kalau Big Mom pun masih hidup. Karena seperti yang kita tahu, kalau efek kekuatan buah iblis seseorang akan lenyap kalau sang pengguna tak sadarkan diri atau mati. Sun God nikah melawan Admiral Ryokugyu. Pada chapter 1053, setelah berhasil memporak-porandakan bajak laut hewan buas, Ryokugyu atau Aramaki bergegas menuju ibu kota bunga untuk menangkap para bajak laut generasi terburuk yang telah menumbangkan Kaido dan Big Mom. Pertarungan sengit pun sudah di depan mata, dan mengingat semua orang sedang dalam proses pemulihan, sepertinya hanya Luffy yang mampu melawan Ryokugyu karena Luffy memiliki stamina dan efek pemulihan yang super cepat. Karena ia adalah pemakan buah iblis tipe Zoan. Dan itulah peristiwa yang mungkin saja terjadi pada chapter 1054 mendatang. Jadi, bagaimana guys pendapat kalian tentang hal ini? Sampaikan di kolom komentar ya. Mari berdiskusi.